Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara masih bersama dengan saya Pendeta Fernando Siombing di channel yang sama. Masih ada Yesus, masih ada jawaban, masih ada Yesus, masih ada harapan. Saudara yang dikasih Tuhan, renungan saat ini berbicara tentang memberitakan Injil adalah keharusan bagiku. Memberitakan Injil adalah keharusan bagi saya dan juga bagi saudara. Kita akan melihat di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat ke-16 yang berkata demikian, saudara. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sekali lagi saudara, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab dikatakan sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah saudara dan saya ini jika tidak memberitakan kabar baik. Celakalah saudara dan saya ini jika tidak memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kepada siapa? Tentu saja kepada setiap orang yang belum mendengarkan Injil, kepada orang yang belum menikmati anugerah keselamatan itu, kepada orang yang akan binasa, bahkan kepada orang yang hampir binasa, kepada orang yang hidup di dalam kegelapan, kepada orang yang akan mati secara kekal. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan perintah ini kepada semua orang percaya. Semua orang percaya tanpa terkecuali. Dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah yang dikatakan amanat agung, Matius pasal 28, 19, 20, atau yang sering kali kita sebut sebagai amat agung. Kenapa amat agung, saudara? Karena yang memberikan perintah ini adalah Tuhan itu sendiri. Perintah yang teramat sangat agung. Inilah yang disebut sekali lagi amanat agung. Sudahkah kita meresponi akan panggilan Tuhan ini? Sudahkah kita meresponi akan amanat ini? Apa yang sudah Tuhan perintahkan bagi setiap kita? Saudara dipanggil untuk menjangkau yang belum terjangkau. Saudara dipanggil untuk melayani setiap manusia yang belum layani. Saudara dan saya dipanggil untuk boleh terus merebut setiap jiwa-jiwa yang akan binasa ini, saudara. Untuk apa? Untuk mereka dapat menikmati anugerah sebagaimana saudara menikmati anugerah itu, sebagaimana kita sudah menikmati anugerah keselamatan itu. Jadi sekali lagi saya mau katakan, saudara, amanat agung bukanlah sebuah perintah yang biasa-biasa, tetapi perintah yang begitu agung, perintah yang begitu sakral, perintah yang begitu memiliki nilai yang kekal, karena Yesus yang memberikan. Yesus yang adalah Tuhan. Sudahkah kita merespon akan panggilan Tuhan? Atau kita masih hidup dalam satu comfort zone, dalam zona aman kita, zona nyaman kita? Sudahlah, pemberitaan Injil bukan tugas saya, tapi tugas pendeta saja. Pemberitaan Injil bukan tugas saya, tugas penginjil saja. Pemberitaan Injil bukan tugas saya, tugas penatua gereja saja. Tapi saudara dikasih Tuhan, sekali lagi, tugas pemberitaan Injil adalah tugas saudara dan saya yang sudah dimerdekakan. Tugas saudara dan saya yang sudah percaya kepada Kristus. Tugas saudara dan saya yang sudah diselamatkan, yang sudah diangkat dari lumpur dosa. Di dalam Matius pasal 9 ayat 37 dikatakan tuai yang banyak, tetapi pekerja sedikit. Saya selalu mengatakan, soal tuayan banyak tapi pekerja sedikit. Sebenarnya pekerja banyak, hanya malas. Pekerja tidak sedikit, pekerja begitu banyak, tetapi ada begitu banyak pekerja ini yang hidup dalam zona nyaman, zona aman. Mereka yang tidak pernah mau keluar dari zona itu. Saudara dikasih Tuhan, hal mengerjakan amanat agung ini, di mana Rasul Paulus kita tahu dia adalah salah satu atau salah seorang pemberita Injil yang begitu patut kita contoh. Rasul Paulus menjadi panutan untuk kita semua, di mana komitmen dan dedikasi yang Paulus berikan di dalam memberitakan Injil, di dalam melayani Tuhan, di mana ia berkata, saudara, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil.
Kita tahu dia punya tekad. Ia punya tekad yang begitu besar. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, luar biasa. Dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena dia tahu, saudara, dia sudah diselamatkan. Dia sudah menerima anugerah itu. Dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Dia tahu, saudara, bahwa ketika kematian di tengah-tengah atau di dalam dunia ini menjemput dia, saudara, dia sudah memiliki kehidupan yang kekal di dalam Yesus. Dan dia tidak merasa takut. Itu dikatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara, dikasih Tuhan, dia juga bahkan berkata, semua orang supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Dalam 1 Korintus 9:19. Kita tahu, saudara, bahwa ungkapan menjadikan diriku hamba dari semua orang ini menunjukkan bahwa dalam segala hal yang Rasul Paulus kerjakan, di mana ia terus belajar untuk apa? Untuk meneladani Kristus. Kenapa, saudara? Karena Kristus berkata, Kristus berfirman, barang siapa ingin menjadi berkat di antara kamu, barang siapa yang menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Dikatakan apalagi, sama seperti anak manusia dikatakan datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita dapat melihat dalam Injil Matius pasal 20 ayat 26b sampai 28. Saudara dikasih Tuhan, di dalam memberitakan Injil ini, Paulus dikatakan tidak bersikap kaku, Paulus tidak bersikap keras, tetapi ia mau belajar. Ia belajar untuk peka terhadap apa, saudara? Terhadap keadaan orang-orang yang hendak dilayaninya, serta ia terus berusaha untuk apa? Untuk menyesuaikan dirinya agar ia dapat diterima oleh masyarakat, agar ia dapat diterima dengan baik oleh orang-orang yang ia layani. Bukan berarti, saudara, Paulus berkompromi dengan cara hidup mereka yang tidak berkenan kepada Allah, kepada Tuhan. Dimana kita tahu penyesuaian diri Paulus ini yang dikatakan hanya terbatas pada hal-hal yang bukan prinsip atau yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, selagi masih ada kesempatan, biarlah rohmu menyala-nyala. Api itu terus menyala-nyala. Untuk apa? Untuk melayani. Saya percaya, saudara yang saya dipanggil Tuhan untuk melayani Dia dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Percayalah, saudara, apa yang Alkitab katakan. Firman Tuhan katakan bahwa aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Tuhan Allah tidak akan pernah tinggalkan saudara dan saya berjalan sendirian. Terlebih lagi ketika saudara dan saya memberitakan kabar baik kepada banyak orang. Inilah waktunya, saudara. Inilah waktunya untuk kita memberitakan kabar sukacita itu, bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan, bukan salah satu. Hanya melalui Yesus saja. Dikatakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan jaminan hidup yang kekal kecuali Yesus Kristus. Tidak ada seorang profesor manapun, tidak ada tokoh-tokoh agama apapun yang sanggup, yang mampu, yang mau, bahkan yang bisa memberikan jaminan hidup yang kekal. No, only Jesus Christ. Hanya Yesus Kristus yang sanggup memberikan itu kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari buka hatimu, terima dalam hatimu, dalam hidupmu, dan ingatlah, go and making discipleship. Pergilah dan muridkan, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketahuilah, Yesus tidak akan pernah tinggalkan saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, amin.